The conflict between Israel and Palestine in the Middle East is one of the endless stories in the history of the civilization of nations in the world. Conflicts that no longer involve political aspects, but also involve human values behind them. Perjalanan panjang kedua bangsa, baik Palestina ataupun Israel, bermula dari proses interaksi sejarah yang rumit ketika gelombang migrasi atau aliyah ke-1 orang Yahudi mulai berdatangan ke tanah Palestina di akhir abad 19. Nah, jatuhnya Kesultanan Utsmani dalam kancah Perang Dunia I membuat aneksasi wilayah di Timur Tengah menjadi semakin kompleks. Singkatnya, melalui serangkaian perjanjian antar negara, Inggris berhasil mengklaim tanah Palestina sebagai salah satu wilayah kunci di bawah protektorat kerajaan Inggris. Didorong oleh rasa simpatik dan politik, secara sepihak Inggris mengalokasikan tanah Palestina bagi eksistensi pemukim Yahudi di tanah yang dijanjikan. Lalu pemberian janji ini terangkum di dalam perjanjian Balfour 1917. Nah, dari sinilah bencana bagi orang Arab Palestina dimulai, yaitu seiring dengan terjadinya gelombang migrasi aliyah kedua yang membuat situasi di Timur Tengah kembali memanas. Konflik yang awalnya hanya mengikutsertakan orang Arab Palestina, kini turut melibatkan orang Arab dari wilayah lain. Apalagi, deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 dianggap menjadi jalan awal bagi terusirnya pemukim Palestina di tanah airnya sendiri. Peristiwa ini terangkum di dalam peringatan Hari Nakba dan Naksa. Dalam perkembangannya, negara-negara Arab yang dulu berkonflik militer dengan Israel sejak Perang Arab 1948 kini mulai saling berdamai. Hal ini sejalan dengan proses normalisasi hubungan diplomasi di antara mereka yang berlangsung sejak tahun 1970-an. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan nasib orang Arab di tanah Palestina? Apakah perjuangan revolusi kemerdekaan mereka dalam perjuangan mempertahankan tanah airnya sendiri juga mencapai proses perdamaian seperti di negara lain? Nah, sejarah mencatat, pasca peristiwa Naksa, resistensi penduduk Palestina masih terus berlangsung bahkan hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya gerakan Intifada 1 dan gerakan Intifada 2. Apabila dalam proses Intifada yang satu Palestina masih belum dapat mencapai tujuan politiknya, lalu bagaimana dengan gerakan Intifada yang kedua? Dan siapakah yang menjadi pemenangnya? Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @knowledge. Hasil dari pemberontakan dan perlawanan penduduk Palestina di Intifada 1 mendorong pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Yitzhak Rabin kemudian bersedia melakukan perundingan damai dengan Yasser Arafat. Dalam menjembatani diplomasi kedua pihak lebih jauh, dicetuskan surat saling pengakuan atau Letter of Agreement antara pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada tanggal 9 September 1993. Nah, dalam korespondensi mereka, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin politik Palestina Yasser Arafat setuju untuk bekerja sama dalam pencarian solusi damai antara konflik Israel dan Palestina. Dalam hal ini, pemerintah Israel mengakui PLO sebagai otoritas yang sah mewakili rakyat Palestina dan begitu pun juga sebaliknya. Lalu, menindaklanjuti upaya positif ini, diadakanlah komunikasi kedua yang bernama Perjanjian Oslo. Perundingan ini ditengahi oleh Amerika Serikat pada tanggal 13 September 1963 di Washington, D.C. Perjanjian ini ternyata juga turut difasilitasi oleh perwakilan diplomat dari Norwegia. Selain itu, Perjanjian Oslo juga didasarkan pada rancangan Perjanjian Camp David di tahun 1978. Camp David sendiri sebenarnya hanya berfokus pada penyelesaian perselisihan yang komprehensif antara Israel dan negara-negara Arab, meskipun dalam perkembangannya juga menjadi dasar dari normalisasi hubungan bilateral antara Israel dan negara-negara tetangganya. Perjanjian Oslo ini awalnya adalah serangkaian perjanjian yang bersifat rahasia dan kemudian diresmikan secara terbuka oleh kedua belah pihak. Tujuan utama dari Perjanjian Oslo ini adalah pembentukan pemerintahan mandiri sementara Palestina dan penyelesaian permanen atas permasalahan yang selama ini belum terselesaikan dalam waktu 5 tahun berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 dan 338. Sementara itu, isu inti dari Perjanjian Oslo adalah penarikan unit militer Israel dari wilayah Palestina. Rencana ini sendiri ditempuh dari penarikan pasukan militer secara bertahap dan sekaligus mengalihkan tanggung jawab penuh kepada otoritas pemerintahan Palestina untuk menjaga keamanan wilayah mereka sendiri. Dalam kelanjutannya, yaitu di tanggal 4 Mei 1994, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafat mencapai kesepakatan lanjutan di Kairo mengenai tahap pertama dari pemerintahan mandiri Palestina. Kesepakatan ini merupakan perjanjian langsung tanpa perantara di antara Israel dan Palestina dalam mengakui hak masing-masing negara untuk hidup berdamai. Konvensi yang dinamakan sebagai Perjanjian Kairo atau Gaza-Jericho ini juga dirancang sebagai kerangka awal dari hubungan positif di antara kedua belah pihak. Perjanjian ini turut membahas 4 isu utama, yaitu pengaturan keamanan, urusan sipil, masalah hukum, dan terakhir hubungan ekonomi.
Termasuk isi dari perjanjian ini adalah penarikan militer Israel dari sekitar 60% jalur Gaza dan kota Jericho di tepi barat, namun tidak termasuk pemukiman Yahudi dan sekitarnya. Menanggapi upaya konstruktif ini, pihak Palestina juga setuju untuk memerangi teror dan mencegah kekerasan lebih lanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kesepakatan bersama ini tertuang di dalam dokumen yang bernama Land for Peace atau Tanah untuk Perdamaian. Isi dari dokumen ini mencakup tentang kesepakatan pengalihan wewenang dari pemerintahan sipil Israel kepada otoritas Palestina yang baru dibentuk, terutama dalam hal yurisdiksi dan kekuasaan legislatif. Dokumen ini juga merancang pembentukan unit kepolisian bagi Palestina dan hubungan timbal balik antara pemerintah Israel dan otoritas Palestina itu sendiri. Singkat cerita, pada tanggal 13 Mei 1994, pasukan pertahanan Israel mundur dari Jericho dan sebagian besar jalur Gaza pada tanggal 18 sampai 19 Mei 1994. Kelak akan menggantikan posisi mereka, yaitu unit kepolisian yang dibentuk bersama dengan pejabat otoritas Palestina dalam mengambil kendali keamanan di Palestina. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 1995 di Mesir, kota Taba, ditandatangani suatu perjanjian baru yang dinamakan sebagai Perjanjian Oslo II. Tujuan dari perundingan terbaru antara Israel dan Palestina ini adalah membentuk pemerintahan sendiri sementara Palestina di wilayah tepi barat dan jalur Gaza untuk masa transisi tidak lebih dari 5 tahun dan akan mengarah pada penyelesaian konflik secara permanen berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338. Namun, penyelesaian konflik permanen yang dirancang tidak lebih dari 5 tahun ternyata melewati jadwal yang ditetapkan. Dengan kata lain, serangkaian kompromi yang sudah dilalui kedua pihak sebelumnya sejak tahun 1993 harus mengalami titik buntu yang justru berhenti di momen titik perundingan paling akhir. Bahkan ironisnya, Perdana Menteri Israel yang bernama Yitzhak Rabin justru dibunuh oleh seorang aktivis sayap kanan Yahudi bernama Yigal Amir, yang tidak mendukung kebijakan Rabin dalam perjanjian Oslo ini. Meskipun Yitzhak Rabin dibunuh pada tahun 1995, namun perundingan damai kedua belah pihak sebenarnya masih terus berjalan. Hal ini tercermin saat Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan pemimpin otoritas Palestina Yasser Arafat untuk mengambil bagian dalam KTT Camp David pada bulan Juli tahun 2000. Pertemuan ini adalah upaya terakhir dalam perjuangan diplomasi terakhir dalam mengakhiri konflik Israel dan Palestina pada saat itu. Seorang profesor ilmu politik yang bernama Jeremy Pressman mengafirmasi bahwa kedua pihak memang harus segera mengambil kesepakatan atau lebih baik tidak bertindak sama sekali. Hanya saja, KTT yang berakhir pada tanggal 25 Juli tahun 2000 ini justru dilalui tanpa adanya kesepakatan, dan masing-masing pihak saling menyalahkan atas kegagalan tersebut. Titik balik yang akhirnya menjadi pemicu dari munculnya gerakan Intifada 2 justru terjadi di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 28 September tahun 2000 ketika pemimpin oposisi Ariel Sharon dari partai sayap kanan Likud melakukan kunjungan yang dianggap provokatif ke Masjid Al-Aqsa. Padahal masjid ini dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral selain Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, Masjid Al-Aqsa juga masih satu komplek dengan tempat ibadah yang disucikan oleh umat Yahudi. Tempat ibadah ini bernama Tembok Ratapan, yaitu sebuah tembok kapur kuno yang terdiri dari sisa-sisa dinding bait suci di kota tua Yerusalem dan dibangun sejak Raja Herodes berkuasa. Tembok Ratapan ini merupakan bagian dari dinding barat yang mengelilingi Bukit Bait Suci, atau disebut juga sebagai Bukit Moria atau Bukit Sion. Pada tahun 70 Masehi, kuil dan bait suci ini pernah dihancurkan tentara Romawi saat menyerang kelompok Yahudi kala itu. Maka dari itu, fisik bangunan ini hanya tinggal menyisakan tembok di sebelah bagian barat. Sementara bagi umat muslim, tembok ini disebut sebagai tembok Al-Buraq, atau tempat Nabi Muhammad mengikat buruknya saat ia melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada tahun 620 sampai dengan 621 Masehi. Bagi umat Kristen sendiri, komplek ini merupakan tempat dari ritus penyembelihan Nabi Ibrahim kepada putranya. Nah, sampai sini sudah terbayangkan betapa sensitifnya eksistensi kota tua Yerusalem sebab menjadi tempat persinggungan dari tiga agama Samawi. Namun sayangnya, kunjungan Ariel Sharon kala itu didampingi oleh ratusan pasukan keamanan dengan tingkat pengawalan sangat tinggi. Lawatan ini juga dianggap cukup tendensius sehingga memicu protes dan demonstrasi dari kelompok penduduk Palestina. Pada hari itu, sebanyak 700-an warga Palestina berkumpul di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa. Lalu mereka berdemonstrasi dan melemparkan batu atau sejumlah benda lainnya, seperti kursi dan tong sampah ke polisi huru-hara yang berjaga. Polisi membalas aksi ini dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet. Secara umum, aksi simbolik kunjungan Ariel Sharon ini dicercah mengingat kontribusinya dalam penyerangan warga Palestina di sebuah kamp pengungsi pada tahun 1982 di Lebanon. Dugaan publik yang akhirnya menafsirkan kunjungan Sharon ini ialah
bahwa ia berupaya untuk menarik simpati pendukung Partai Likud yang tidak setuju dengan keputusan mantan Perdana Menteri Netanyahu dalam proses menjalin hubungan baik dengan Palestina. Saat itu, Netanyahu menyetujui perjanjian penyerahan 80% wilayah Hebron ke tangan otoritas Palestina dan menerima penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari wilayah tepi barat. Presiden Arafat dalam statementnya di siaran televisi Palestina menyatakan bahwa kunjungan ini adalah proses yang berbahaya dalam kesepakatan damai yang sebenarnya sudah akan mencapai tahap akhir. Dengan kata lain, pemerintah Palestina menganggap tindakan ini sebagai upaya sabotase untuk mengagalkan proses perdamaian dua belah pihak. Pernyataan ini sendiri juga diamini oleh Ahmed Tibi, seorang anggota parlemen Israel yang turut mengalami patah pergelangan tangan akibat bentrokan massa di kompleks suci tempat ibadah tersebut. Pada hari kunjungan ini, bentrokan meluas hingga ke jalan utama di wilayah Yerusalem Timur, sampai ke kota Ramallah di tepi barat. Sejak saat itulah, gerakan Intifada 2 mengalami fase yang jauh lebih besar dari gerakan Intifada 1, atau yang dikenal juga sebagai gerakan Intifada Al-Aqsa, Perang Oslo, dan Perang Arafat. Pasca peristiwa berdarah ini, puluhan orang yang cedera dibawa ke rumah sakit. Bahkan insiden ini disusul oleh ledakan bom hingga sampai menewaskan seorang tentara Israel. Polisi Israel mengatakan 4 warga Palestina tertembak peluru karet yang ditembakkan ke arah kerumunan massa di dalam halaman masjid. Maka dari itu, hingga tanggal 30 September tahun 2000, tercatat sedikitnya 23 korban tewas ditembak oleh tentara Israel. Pada puncaknya, di tanggal yang sama, Rami Jamal Al-Dura, seorang anak Palestina berusia 12 tahun, dinyatakan gugur akibat tertembak oleh tentara Israel di wilayah Gaza. Di waktu bersamaan, terdapat 7 warga Palestina yang termasuk diantaranya ialah anak-anak juga tewas terbunuh. Tidak hanya menebar teror di kelompok warga Palestina, sejumlah media melaporkan bahwa penyerangan juga dilakukan pada wartawan. Tercatat sejumlah 5 jurnalis internasional yang terluka saat meliput bentrokan pasukan Israel dengan warga Palestina. Nah, tingginya solidaritas masyarakat Palestina lalu mendorong terjadinya seruan yang juga dilakukan oleh organisasi politik setempat. Pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmed Yassin mengatakan bahwa orang Palestina hanya memiliki satu pilihan dalam menghadapi Israel. Pilihan itu ialah dengan melancarkan gerakan Intifada kedua atau pemberontakan massal seperti yang pernah dilakukan pada akhir tahun 1980-an. Seruan ini juga dikonfirmasi oleh pemimpin Palestina, Yasser Arafat, pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Nah, sejak saat itulah gerakan Intifada kedua resmi diberlakukan. Puncak dari aksi keras militer Israel ini terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 2000, yaitu ketika tank-tank Israel menembaki pengunjuk rasa Palestina di Ramallah dengan senapan mesin. Akibatnya, seorang warga Palestina menjadi korban tewas, dan sementara 12 orang mengalami luka parah dalam bentrokan terpisah yang terjadi di Hebron. Padahal, saat itu saja sudah terdapat 122 warga Palestina yang gugur, dan total 22 pasukan Israel yang tewas menjadi korban. Menindaklanjuti gerakan Intifada 2 ini, atau 2 pekan sejak aksi militeristik tentara Israel pada warga Palestina, Presiden Yasser Arafat dan Perdana Menteri Ehud Barak bersepakat untuk hadir dalam KTT perundingan yang berlangsung di Mesir. Perundingan ini sendiri terlaksana sebab dimediasikan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Hanya saja, di tengah upaya perdamaian ini, pasukan Israel masih tetap melancarkan gempuran terhadap warga Palestina. Dalam perkembangannya, upaya perundingan antara Israel dan Palestina terus dilakukan. Namun kesemuanya tersebut belum ada yang berhasil meredakan ketegangan. Perlawanan keras tentara Israel kerap berujung pada pembunuhan para demonstran dan milisi Palestina di tempat. Misalnya pada tahun 2002, ketika kota Jenin diserang oleh militer Israel sebab wilayah ini dianggap sebagai basis yang mewakili 1/3 tempat tinggal pelaku bom bunuh diri yang menyerang wilayah Israel. Pemerintah Israel lalu membentuk operasi perisai pertahanan yang dianggap sukses dalam menurunkan persentase serangan bom bunuh diri dari milisi Palestina, terutama sejak akhir tahun 2002 hingga 2003. Berikutnya, pemerintah Israel memerintahkan penempatan pasukan dalam jumlah banyak di wilayah tepi barat. Nah, sejak bulan Juni tahun 2002, Perdana Menteri Ariel Sharon bahkan menginisiasi pembangunan tembok yang memisahkan yurisdiksi wilayah Palestina dengan Israel. Titik puncak dari mulai meredanya gerakan Intifada kedua ini adalah sejak wafatnya Presiden Yasser Arafat pada tahun 2004. 1 tahun berikutnya, lembaga pegiat HAM dari Israel yang bernama B'Tselem mencatat bahwa sebanyak 3.354 warga Palestina dilaporkan tewas sepanjang gerakan Intifada kedua. Sementara itu, korban berjumlah 1.010 dari pihak Israel dilaporkan tewas di periode yang sama. Di tahun 2006, pemilihan presiden di Palestina menetapkan Mahmud Abbas sebagai pemimpin yang melanjutkan tongkat estafet dari Yasser Arafat. Ia lalu menekan perjanjian tidak saling serang dengan pihak Israel yang diwakili oleh Ariel Sharon, yang saat itu sudah jadi Perdana Menteri. Fase ini yang kemudian hari dianggap sebagai babak akhir dari penyelesaian gerakan Intifada kedua.
Sementara dalam pemilihan legislatif di tahun yang sama, Hamas terpilih sebagai partai politik yang memperoleh mayoritas kursi di parlemen Palestina. Nah, kemenangan ini yang lalu mengakhiri dominasi kelompok Fatah meski di kemudian hari kembali terjadi isu internal yang mempengaruhi proses dinamika politik di pemerintahan Palestina bahkan sampai saat ini. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Inilah akhir dari tema pembahasan tentang konflik Palestina dan Israel sejak tahun 1948. Jangan lupa follow semua media sosial AdSense.id. Sampai jumpa di tema menarik berikutnya ya. Salam pintar!